Selama 2 tahun, atas nama seorang nenek di Blitar, bantuan sosial puluhan juta rupiah tercatat cair. Tapi, nenek itu hidup tanpa pernah menyentuh uangnya. Bahkan, tidak tahu kemana perginya. Hari ini, kami mengungkap kisah Tumirah, seorang nenek 63 tahun yang hak bantuannya justru menghilang di tengah sistem. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tonton sampai akhir. Tumirah adalah warga desa Kesamben, Kabupaten Blitar. Di usianya yang ke-63 tahun, ia tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini dirancang untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin dan lanjut usia. Namun, sejak tahun 2023, Tumirah mengaku tidak pernah lagi menerima bantuan tersebut. Terakhir kali, ia hanya menerima sekitar Rp600.000. Setelah itu, bantuan seolah menghilang. Saat ia menanyakan ke ketua PKH di desanya, Tumirah justru diberi jawaban membingungkan. Ia disebut sudah tidak lagi menerima bantuan karena bantuannya dialihkan ke penerima lain. Bagi Tumirah, Rp600.000 bukan sekadar angka. Itu adalah makan, obat, dan bertahan hidup. Tapi, di titik ini ada hal yang tidak masuk akal. Karena, saat data resmi dicek ke kantor desa, nama Tumirah masih tercatat sebagai penerima aktif. Dan lebih mengejutkan lagi, bantuan atas namanya tetap dicairkan. Bersama pendamping PKH, pengecekan ulang dilakukan pada Desember 2025. Dari data yang ada, terungkap bahwa dana PKH yang seharusnya menjadi hak Tumirah telah mencapai lebih dari Rp25 juta. Rp25 juta untuk seorang lansia yang hidup dalam keterbatasan. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan mempertemukan Tumirah dengan ketua PKH yang diduga melakukan penyelewengan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa dana bantuan akan dikembalikan. Namun, pada praktiknya, Tumirah hanya menerima sekitar Rp17 juta. Masih ada selisih, tapi Tumirah memilih menerima. Ia menyatakan tidak akan menuntut sisa haknya. Sebuah keputusan sunyi dari seseorang yang mungkin lelah berjuang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Michael Hankam, membenarkan adanya dugaan penyelewengan dana PKH ini. Ia menjelaskan, setelah informasi beredar di media sosial, Dinas Sosial segera menurunkan staf bersama pendamping PKH untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ketua kelompok PKH diduga mencairkan dana selama tahun 2024 dan 2025, namun tidak menyerahkannya kepada penerima yang berhak. Setelah dilakukan klarifikasi, yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan. Kisah Tumirah mungkin hanya satu yang terungkap. Pertanyaannya, berapa banyak penerima bantuan lain yang mengalami hal serupa, tapi memilih diam karena tidak tahu harus kemana mengadu? Di video berikutnya, kami akan membahas celah dalam sistem bantuan sosial yang memungkinkan kasus seperti ini terjadi, dan apa yang bisa masyarakat lakukan agar bantuan benar-benar sampai ke yang berhak. Jika kamu ingin konten investigasi seperti ini terus ada, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar kisah seperti Tumirah tidak terulang lagi.